GKI Kanaan. Senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul. Kita mau sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, satu minggu ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sih kita harus menghadapi new normal atau kenormalan yang baru sebagai anak Tuhan. Nah itulah sebabnya teman-teman, tema pertama yang kita akan bahas hari ini adalah new normal, new paradigm. Itulah sebabnya mari kita sama-sama buka kitab kita dari kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama, saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di situ dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah teman-teman, sama seperti Yosua ketika dia akan memasuki tanah Kanaan. Di dalam bagian ini Tuhan juga mengajak Yosua untuk memiliki paradigma yang baru. Paradigma seperti apa? Paradigma yang tidak takut dan tidak tawar hati. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta dengan Yosua. Karena kita ingat, siapa sih Yosua? Yosua adalah seorang anak Israel yang tadinya adalah budak di Mesir, tetapi kemudian bebas dari Mesir. Kemudian juga Yosua bersama-sama dengan Musa berjalan di antara padang gurun selama beberapa tahun lamanya. Dan sekarang tiba bagi Yosua untuk Yosua masuk ke tanah Kanaan. Nah teman-teman, hari ini kita sama-sama mau lihat bahwa sebenarnya Yosua pun juga dipersiapkan oleh Tuhan memiliki paradigma yang baru. Memiliki paradigma bahwa dia jangan takut, jangan kecut hatinya, jangan tawar hatinya. Kenapa teman-teman Yosua bisa takut, bisa tawar hati? Karena Yosua takut sebagai orang muda memasuki tanah Kanaan, dia harus memimpin satu bangsa yang besar. Tetapi teman-teman, Tuhan yang telah memimpin Musa juga memimpin Yosua dan berkata kepada Yosua, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Nah sama seperti kita, di dalam kita memasuki masa PSBB yang mulai dilonggarkan, kita memasuki masa new normal. Nah rekan-rekan, jangan takut. Ada Tuhan yang telah menyertai nenek moyang kita di masa yang lalu dan juga yang akan menyertai setiap kita di dalam kita memasuki satu masa-masa yang baru, new normal yang baru ini. Nah itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama ubah paradigma kita. Bukan berarti teman-teman ketika kita nanti sudah tidak takut dan tidak tawar hati, lalu kita menjadi berbuat seenaknya saja dengan kemana-mana tidak pakai masker, atau kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Tentu tidak. Nah teman-teman, paradigma yang baru juga mengajak setiap kita untuk setiap kita juga memperbaiki perilaku-perilaku dengan satu kebiasaan yang baru. Nah teman-teman, dalam bagiannya Yosua, di dalam bagian ini Yosua diajak oleh Tuhan untuk terus merenungkan kitab Taurat. Nah sama seperti Yosua, kita pun juga diajak untuk memasuki masa-masa kenormalan yang baru ini juga dengan firman Tuhan. Mari teman-teman, jadikan firman Tuhan ini sebagai satu-satunya penolong hidupmu, hidupku, hidup kita. Sehingga ketika kita memasuki satu new normal, kita punya paradigma yang baru, yaitu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo guys, itu tadi satu kita pada hari ini. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk bersandar pada Tuhan. Karena kita tidak perlu takut pada new normal ini, tetapi kita harus bersandar pada Tuhan karena Dia selalu menyertai dan melindungi kita. Dan juga bagi yang tidak takut, kita juga harus tetap menjaga diri kita masing-masing. Nah, untuk menutup saat teduh kita, mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, karena pada hari ini kami dapat menikmati anugerah-Mu. Ya Tuhan, Engkau lindungi kami ya Tuhan di masa-masa ini, di masa PSBB baru, di masa new normal ini ya Tuhan. Banyak sekali yang berubah, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima dan mengikuti perubahan ini. Kiranya Engkau memberkati. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke guys,
jangan lupa besok ada satu teduh lagi ya di channel yang sama di channel ini. Dan jangan lupa untuk share video-video saat teduh ini supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Nah, selain itu, jika kalian punya masalah atau pergumulan, kalian bisa langsung DM Instagram Youth ya. Dan jangan lupa untuk dengarkan podcast kami. Nah, dan juga setiap hari Sabtu jam 7 malam ada persekutuan bersama. Nanti linknya akan dibagikan di grup. Oke, jangan lupa ikut ya. Halo guys, selamat datang di podcast Youth GKI Kanaan di episodenya yang kedua. Wow. Temanya itu adalah Reburning the Fire. Jadi Reburning the Fire itu Gimana sih balikin semangat pelayanan? Nah, gimana tuh kok? Mungkin dia terlalu mager sama PSBB. ya, yang tadinya udah malas pelayanan, ketemu PSBB malah jadi Makin males. makin malas ya. Bahasa Inggrisnya tuh rethinking. Kita memikirkan kembali pelayanan yang kita sudah lakukan, apakah sudah menyukakan hati Tuhan atau belum. Tapi kok pelayanan yang kita mau lakuin tuh kayak gimana sih pelayanannya? Tapi sabar, gue bingung duluan nih Bram. Gimana sih? Aku udah semangat banget nih pelayanan, tapi teman-teman yang lain gak semangat, malah nolak pelayanan. Nah justru teman-teman, kita harus belajar betul-betul untuk melihat relasi sama Tuhan ini adalah hal yang penting.